Halo, welcome back to again di HTS Official. Pada video kesempatan kali ini, aku akan merubah topik kita dari dulunya gaming, sekarang menjadi topik pembelajaran ya guys. Nanti topiknya akan berbeda-beda, misalnya gaming atau pembelajaran, aku juga nggak tahu, nanti mungkin random ya guys. Aku juga sempat ngilang ya guys, mohon maaf, atau 1 bulan atau berapa bulan itu aku juga lupa. Mohon maaf ya guys. Di sini aku akan melanjutkannya ya guys dengan topik yang berbeda. Oke. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi biasanya menjelaskan seseorang, benda, sebuah peristiwa, dan lain-lainnya. Dengan gambaran dari teks deskripsi, pembaca bisa mendapatkan bayangan tentang objek yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki tujuan untuk menggambarkan objek secara terperinci dan subjektif atau menggambarkan keadaan suatu objek dari sudut pandang penulis sehingga mudah untuk dipahami. Di sini, penulis harus memberikan gambaran objek sekonkret mungkin sehingga pembaca seakan-akan dapat merasakan, melihat, serta mendengarnya. Serta objek yang dibahas di dalam teks deskriptif lebih memiliki sifat khusus. Lalu, objek yang dideskripsikan tersebut bersifat pendapat personal. Ciri umum teks deskripsi. 1. Menerangkan objek berdasarkan bentuk, warna, ukuran, serta ciri fisik hingga psikis objek dengan terperinci. 2. Berisikan penjelasan atau penggambaran suatu objek. 3. Pembaca seolah-olah bisa melihat, merasakan, mendengarkan, hingga mengalami langsung apa yang tersaji di dalam teks. 4. Penjelasan atau penggambaran objek yang dijadikan topik dituliskan dengan rinci sehingga pembacanya mudah untuk memahami secara jelas apa yang tengah dibahas di dalam teks. Ciri teks deskripsi berdasarkan penggunaan bahasa atau kaidah kebahasaan teks deskripsi. 1. Teks deskriptif ini memunculkan suatu kata ganti orang. 2. Memakai berbagai kata khusus guna menggambarkan suatu objek. Warna dirinci kuning, merah, dan hitam. 3. Memakai kata sinonim dengan pemakaian emosi yang kuat. 4. Memakai kalimat rinci guna menggambarkan objek. 5. Memakai majas guna melukiskan dengan konkret. 6. Memakai bahasa yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. 7. Mengandung kata keterangan seperti keterangan tempat, cara, serta yang lainnya untuk memberikan informasi tambahan terkait suatu objek supaya lebih jelas dan mudah dipahami. Contoh, di sekolah, di toko, di kebun, dan yang lainnya. 8. Memakai metafora atau bahasa kiasan. Kaidah penulisan teks deskripsi. 1. Mengandung kata sifat. Contoh di dalam kalimat, anak itu nampak semangat bertanding sepak bola. Semangat adalah salah satu contoh dari kata sifat yang menunjukkan mengenai kondisi dari seseorang. 2. Memakai kata benda. Penggunaan kata benda sangat penting dilakukan untuk menyesuaikan topik yang dideskripsikan supaya penggambaran nampak lebih jelas. Contoh di dalam kalimat, kedua kesebelasan tengah bersiap untuk memasuki lapangan. 3. Memakai frasa kata benda. Contoh di dalam teks,
Kemarin malam, ibu membelikan saya tas baru. Kata tas baru adalah salah satu contoh frasa yang di dalamnya termuat kata benda. 4. Mengandung kata kerja transitif. Kata kerja transitif fungsinya untuk menerangkan suatu objek. Contoh di dalam kalimat, ibu setiap tahun membelikanku tas baru. 5. Mengandung kata keterangan. Kata keterangan memiliki fungsi untuk memberikan informasi tambahan pada objek. Contoh di dalam kalimat, Mama dan adik sedang memasak di dapur. Pada contoh di atas, kata di menerangkan tempat kejadian peristiwa. Adapun beberapa jenis dari kata keterangan, di antaranya seperti keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan sebab, keterangan waktu, keterangan tempat, dan mengandung bahasa kiasan. Struktur untuk penulisan teks deskripsi. Berikut terdapat 3 struktur untuk penulisan teks deskripsi, antara lain 1. Identifikasi merupakan suatu proses dalam menentukan identitas objek yang akan digambarkan. 2. Klasifikasi. Dalam tahap ini akan mengelompokkan berdasarkan standar atau kaidah yang sesuai dan sudah ditetapkan. 3. Deskripsi bagian. Pada bagian ini berisi gambaran lebih lanjut terkait deskripsi umum secara jelas serta terperinci guna memberikan efek emosional kepada para pembaca sehingga apa yang digambarkan di dalam teks seolah-olah dapat didengar, dilihat, hingga dirasakan sendiri oleh pembaca. Jenis teks deskripsi. A. Dari segi bentuknya. Ditinjau dari segi bentuknya, teks deskripsi dikelompokkan menjadi 2 kategori, yakni teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain, misalnya novel, cerpen, iklan, lagu, dan lainnya. B. Dari segi objeknya. Dari segi objek, teks deskriptif juga disebut sebagai teks tanggapan deskriptif yang merupakan jenis teks deskriptif dengan isi berupa gambaran terkait suatu suasana, tempat, sikap seseorang, maupun bentuk fisik dari suatu benda, mati ataupun hidup. Teks tanggapan deskripsi dikelompokkan menjadi 3 macam, antara lain 1. Teks deskripsi subjektif merupakan teks deskripsi yang penggambaran objeknya dilihat dari kesan yang dilihat oleh si penulis teks. 2. Teks deskripsi objektif merupakan suatu teks deskriptif yang menerangkan objek dengan apa adanya atau berdasarkan kondisi yang sebenarnya, tanpa menambahkan opini dari si penulis. 3. Teks deskripsi spasial merupakan teks deskripsi yang menjelaskan objek berupa benda, tempat, ruang, dan yang lainnya. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi. 1. Menentukan tujuan. 2. Mengumpulkan informasi atau bahan tulisan. 3. Membuat kerangka tulisan. 4. Mengembangkan kerangka tulisan. Contoh teks deskripsi. Aku mempunyai kucing yang dinamakan Blackie. Sesuai dengan namanya, ia berwarna hitam pekat dengan mata yang berwarna putih terang. Ia memiliki ekor panjang dengan bulu yang sangat halus. Blackie sangat gemar bermain bola, serta memakan ikan dan juga nasi. Blackie sangat suka menjaga kebersihan dengan pipis pada tempat yang telah disediakan. Itulah Blackie, si kucing kesayanganku. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dadah.